kita ada pagi hari ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Setelah itu kita akan masuk dalam doa. Mari jemaat, kita semua menyanyi dimanapun Bapak Ibu berada, nyanyikan dengan sungguh di hadapan Tuhan, bersyukur bahwa kemurahan Tuhan melebihi hidup kita pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dimanapun setiap jemaat Tuhan berada, Tuhan, kami yakin percaya kehadiran Tuhan nyata buat tiap-tiap kami. Lewat ibadah pagi hari ini kami dipulihkan oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mau mulai semua dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ada hari ini semua oleh kemurahan Tuhan. Dan kita percaya di tengah-tengah wabah COVID yang terus merebak hari-hari ini, bahkan akan dilakukan pembatasan berskala besar. Semua tidak bisa keluar, tapi kita tetap bersukacita. Kita tetap yakin bahwa perlindungan kita hanya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah hadir dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita menyanyikan Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Nyanyikan dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengan hati kita memuji Tuhan supaya sungguh-sungguh kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan nyata pada pagi hari ini. Tempat perteduhan dari serangan musuh, dari serangan musuh.
jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana, hosana, hosana bagimu Yesus. Kudus, kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Tuhan, Bapak Ibu, Tuhanlah perlindungan kita, tempat perteduhan, Dia batu karang kita yang teguh, dan kita bersyukur punya Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan kita. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan, kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus yang aku percaya. Saat tidak ada harapan, saat aku putus asa, Engkau menjadi andalanku Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama nyanyikan lagu ini. Angkat hatimu kepada Tuhan, nyanyikan dengan sungguh, katakan kepada Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Tidak ada andalan lain. Aku tidak bisa berlari kemana-mana ketika COVID ini merebak, tapi Engkau Tuhan jadi andalanku. Saat aku tidak berdaya, maka Engkau ada bersama dengan aku. Nyanyikan dengan sungguh, jemaat dikasih Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang kupercaya. Hanya Kau Tuhan yang kupercaya. Di saat aku tak mampu, di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang kupercaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya, aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Kali yang kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang kupercaya. Haleluya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah
bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus sampai hari ini dan bahkan seterusnya dan selama-lamanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mau sanggup menyatakan mujizat-mujizat di tengah-tengah kehidupan manusia, khususnya pada hari-hari ini Tuhan, ketika umat manusia menghadapi persoalan yang belum kunjung selesai. Kami tahu dan percaya Tuhan sanggup menghentikan semua apa yang menjadi masalah itu. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah menciptakan dunia ini, yang berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa memeliharakan dan turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga boleh bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan yang kami tahu dan kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegelapan, kami percaya firman Tuhan akan menuntun kami kepada jalan keluar yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, kami butuh firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap jemaat Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan supaya mereka boleh membawa berkat firman Tuhan dalam hidup mereka ke depan. Bahkan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Ampunilah segala kelemahan dan kesalahannya. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus berdaulat penuh atas hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah waktu-Mu, biarlah kiranya Bapa Engkau berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, jemaat Maranatha maupun Gloria dimanapun saudara-saudara berada, dan juga saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, saya beri tema pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa daripada Yosua. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, persoalan sepanjang dunia ini ada sejak manusia jatuh dalam dosa, terus menimpa kepada kehidupan generasi kepada generasi, pemimpin kepada pemimpin, sampai hari ini pun ya persoalan itu ada. Dan kita melihat bagaimana setiap pemimpin umat ketika menghadapi persoalan, mereka punya cara-cara yang berbeda untuk menghadapi itu semua. Ya, dan kita pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Yosua. Bagaimana ketika ia menghadapi persoalan yang berat dan dia harus mengatasi itu. Seperti apakah ya dia mengatasi persoalan itu. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ke-26. Ini perikop mengenai bangsa Israel ketika menyerang kota Ai yang kemudian ternyata gagal. Dan ketika gagal, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua sebagai pemimpin bangsa itu melakukan sesuatu. Dan kita melihat apa yang dilakukan. Nah, kalau dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, di sana dikatakan orang Israel menyerang kota Ai. Dan ketika menyerang kota Ai sebelumnya, saudara-saudara, orang Israel mengirim pengintai. Dan ternyata pengintai ini memberi laporan kepada Yosua, tidak perlu semua orang Israel datang menyerang kota Ai. Karena kota Ai adalah kota yang kecil dan juga tentara-tentaranya tidak sekuat kota Yeriko. Jadi cukup 3.000 orang saja katanya. Karena mereka menganggap sepele kota Ai ini. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Tetapi ketika orang Israel datang menyerang kota Ai dengan 3.000 prajurit, bangsa Israel atau tentara Israel dikalahkan porak-poranda. Lari meninggalkan semua yang ada, dan yang mati adalah 36 orang.
saudara-saudara, ketika Yosua melihat kenyataan dan fakta ini, kemudian Yosua mengambil satu tindakan yang luar biasa. Dia melihat kegagalan daripada bangsa Israel adalah kegagalannya juga. Nah, saudara-saudara, ketika ini dianggap sebagai satu kegagalan, maka sikap Yosua kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Mari kita akan sama-sama baca. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika Yosua menghadapi kegagalan ini, persoalan ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sikap Yosua pada saat itu dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi yang diambil oleh Yosua sebagai seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan. Dan ini pelajaran yang sangat baik bagi kita semua, bagi setiap pribadi, bagi setiap gereja, bagi setiap semua orang ketika menghadapi persoalan yang berat dan kemudian ternyata dia gagal mengatasinya, tantangan ini, kemudian saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel kemudian mengambil tindakan yang patut kita contoh. Kenapa patut kita contoh? Karena dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia datang kepada Tuhan. Ini sikap yang sangat baik. Jadi bagi siapapun saudara mengalami persoalan-persoalan dalam pribadi, misalnya karir, kerjaan, atau dalam rumah tangga yang sangat-sangat membuat persoalan itu sangat berat bagi saudara, dan seakan-akan keluarga itu berantakan dan lain-lain. Ataupun juga mungkin di dalam karir saudara sudah menghadapi persoalan yang berat yang kayaknya tidak bisa diatasi. Saya gagal nih. Demikian pula saudara-saudara, di dalam keadaan sekarang ini, ketika orang-orang menghadapi persoalan yang besar sekali, seluruh pemimpin dunia menghadapi persoalan COVID ini, bahkan gereja Tuhan juga menghadapi hal yang sama, saudara-saudara, dan bahkan orang-orang percaya berdoa demi nama Tuhan Yesus menangkis COVID, tapi ternyata COVID masih ada. Bahkan hamba-hamba Tuhan berdoa menangkis COVID, COVID masih terus berjalan. Sepertinya gagal. Kayaknya gagal. Jadi, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Yosua memberi contoh yang baik. Tidak usah salahkan siapapun juga. Tidak perlu cari kesalahan siapapun juga. Yang penting, yang pertama tindakannya adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana Yosua datang ke hadirat Tuhan ketika dia mendengar laporan orang-orang yang lari porak-poranda dikejar oleh orang-orang Ai, bahkan banyak serdadu Israel yang tewas, 36 orang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tindakan daripada Yosua datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Itu yang patut dicontoh. Datang ke hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Yosua tahu bahwa Tuhanlah yang akan bisa menyelesaikan. Tuhanlah yang ia sembah, yang sudah menjadi mengalami bagaimana Yosua mengalami penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat mujizat yang dahsyat di dalam perjalanan hidup bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di kota Yeriko. Yosua menyaksikan, Yosua mengalami bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Jadi keputusan Yosua untuk datang ke hadirat Tuhan adalah satu sikap yang sangat tepat. Percaya sungguh. Persoalan yang dihadapi, kegagalan yang menyerang kota Ai, bahwa Tuhan yang dengan bukti yang baru saja dia alami mengalahkan kota Yeriko, itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Dia datang kepada Tuhan. Nah, bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi ia datang dengan sikap yang luar biasa. Sikap seperti apa? Kalau kita belajar, kita melihat ya, datang kepada Tuhan dengan mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama-sama dengan panatua orang-orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Nah, saudara-saudara, sikap inilah yang patut kita lihat. Yosua datang di hadapan Tuhan dengan mengoyakkan baju jubahnya dan kemudian menaruh debu di atas kepalanya. Gambaran daripada satu keadaan yang menyedihkan, yang berduka cita atas kegagalan daripada orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Yosua merendahkan diri sampai dengan mukanya sampai ke tanah. Itu satu wujud pernyataan, pengakuan bahwa yang ia hadapi, kepada siapa ia berdoa, kepada siapa ia menghadap, kepada siapa dia meminta, adalah Dia yang maha kuasa. Ini sikap yang harus ditiru yang dari Yosua. Datang ke hadirat Tuhan, ketika kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hati yang merendahkan diri hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kepada siapa kita berdoa dan meminta adalah Tuhan yang maha kuasa, dengan sikap hati, sepenuh hati yang ditunjukkan oleh Yosua. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya sepenuh hati dengan mengaku bahwa Tuhan kepada siapa dia berdoa adalah Tuhan yang maha kuasa, dengan sikap merendahkan diri sampai ke tanah mukanya. Tetapi kita melihat lebih jauh bahwa dia datang bersama-sama dengan seluruh panatua Israel. Jadi ada kesatuan, ada kesehatian dari sikap mereka. Para pemimpin datang ke hadapan hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan bertindak dan menolong mereka. Ini juga sikap yang baik, sikap yang patut dicontoh. Kalau saudara secara pribadi sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat, dan kelihatannya saudara sudah gagal dalam menghadapi persoalan itu, saudara, mari ajak seluruh keluarga bersatu hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sikap Yosua mengajak seluruh panatua, melambangkan pelajaran kepada kita, supaya seluruh pemimpin-pemimpin itu bersatu hati, seluruh anggota keluarga bersatu hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kepada Tuhan yang maha kuasa. Dia yang sanggup memberi saudara solusi, menolong saudara. Saudara-saudara lebih jauh, bukan hanya sampai di situ Yosua melakukannya, tapi dengan saudara-saudaraku, kita baca lebih jauh bahwa ia berdoa sujud di hadapan Tuhan sampai petang. Jadi waktu yang sangat lama, dia terus-menerus berdoa memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Sikap ini juga yang Tuhan Yesus ajarkan kalau kita meminta kepada Bapa. Kalau ketok pintunya terus ketok, supaya sampai begitu dibuka. Ada banyak contoh dalam Alkitab, supaya tak kala kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh hati,
Kesungguhan ini ditunjukkan bukan dengan sikap hati merendahkan diri sampai mukanya ke tanah, ditaburi debu kepalanya, tetapi waktu yang sangat lama ini menunjukkan ngotot kepada Tuhan, keteguhan meminta kemurahan Tuhan. Itu yang kita perlu belajar. Apa yang Yosua lakukan kepada ketika ia menghadapi persoalan kota Ai ini. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lewat peristiwa ini, lewat keadaan yang sekarang kita hadapi, kita belajar dari Yosua juga. Dari apa yang sedang kita hadapi, seakan-akan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan gagal dalam mengatasi masalah COVID ini. Ketika anak Tuhan berdoa dalam nama Yesus, COVID berhenti, tapi COVID masih jalan terus. Hamba Tuhan berdoa dalam nama Yesus, COVID hilang, tapi COVID masih jalan terus. Nah, bagaimana saudara? Seakan-akan bahwa itu kita gagal dalam menghadapi peperangan rohani ini. Sebagaimana gagalnya bangsa Israel menghadapi kota Ai. Saudara, bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah maksud Tuhan dengan kegagalan ini? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yosua kemudian datang lebih jauh kepada Tuhan dengan satu permohonan yang begitu tegas, begitu, kalau saya bilang bahwa Yosua ini mendesak Tuhan, ngedesak sama Tuhan. Coba baca di dalam dalam ayat yang ke-8. Ya, demikian katakan. Ketika melihat semua itu terjadi, dia ngomong sama Tuhan begini, "Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya?" Nah, Yosua bertanya, ngedesak Tuhan, "Tuhan, apa yang dikatakan orang-orang kalau bangsa Israel, di mana mereka mengenal bahwa orang Israel adalah umat Tuhan. Orang Israel memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Israel disertai oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat yang besar dari Mesir sampai di Yeriko. Dan pada bangsa Israel melekat nama Tuhan. Pada bangsa Israel melekat julukan umat pilihan. Dan kalau umat pilihan Tuhan, milik Tuhan kalah, apa yang akan aku katakan kepada orang lain? Dia ngedesak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sikap yang luar biasa yang kita juga perlu belajar. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ngomong, "Tuhan, aku ini anak-Mu." Apa yang katakan orang kalau seandainya aku ini mengalami kegagalan? Apa yang katakan orang, aku ini anak Tuhan tapi aku gagal? Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya. Dan lebih jauh dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sini ya. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan ini Yosua ngomong lagi, luar biasa. Apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Nah, Yosua di sini luar biasa. Dia ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kalau bangsa Israel kalah, dilenyapkan dari bumi, maka apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan nama Tuhan?" Sebab orang-orang tahu umat Israel begitu luar biasa disertai oleh Tuhan dalam perjalanan dari Mesir sampai dengan ke Yeriko.
dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang tahu, orang Kanaan tahu Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Tuhan yang maha besar. Tapi kalau sekarang kalah, bagaimana Tuhan namamu yang besar? Dengan arti kata, Yosua bilang begini, Tuhan tolong bangsa Israel. Supaya lewat ini Tuhan namamu dipulihkan. Supaya nama Tuhan dipulihkan. Jadi biarlah Tuhan bertindak untuk memulihkan namanya. Bukan karena bangsa Israelnya, tetapi biarlah kiranya Tuhan, nama Tuhan yang besar itu tetap dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di bagian lain dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-20, di sana kita melihat bagaimana Tuhan bertindak menolong bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu berkali-kali memberontak, berkali-kali berkhianat kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, menyembah berhala, hidup tidak baik dengan sesama dan lain-lain. Pokoknya berdosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap melindungi. Dan Tuhan luar biasanya, kenapa Tuhan tetap melindungi bangsa Israel? Karena Tuhan bertindak untuk menjaga namanya. Di dalam kita membaca ya, kitab Yeskiel pasal 20, Yeskiel pasal 20 ayat yang ke-9, bahkan sampai dalam pasal 20 ini Yeskiel ada sampai 3 kali Tuhan ngomong di dalam ayat yang ke-9. Tapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa. Kemudian ayat 14. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa. Ayat 22. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan bertindak untuk memulihkan namanya. Karena nama Tuhan disandang oleh umat Israel. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri kita juga tersemat bahwa kita anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ayat firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Bagaimana ini julukan yang luar biasa. Predikat yang melekat dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan begitu istimewa. Dan kalau saat ini ketika saudara-saudara menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa diatasi, gagal sudah, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Tuhan menjamin kita. Di dalam 1 Yohanes di sana dikatakan kalau kita datang meminta ampun dosa-dosa kita, Tuhan menyucikan dan mengampuni dosa kita. Kita tidak lepas daripada kesalahan, kita tidak lepas daripada dosa. Yang penting kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang kasih-Nya sempurna kepada kita. Dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia sanggup menolong dan membebaskan kita daripada segala persoalan kita. Demikian pula saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika persoalan ini melanda seluruh dunia dan anak-anak Tuhan bisa belajar daripada Yosua ini. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, seperti Yosua tidak nanya kepada prajurit-prajurit yang pulang.
Siapa yang salah? Siapa? Siapa? Tidak. Tapi Yosua merendahkan diri depan Tuhan. Tidak perlu mencari kesalahan siapa-siapa. Tidak perlu menuduh siapa-siapa. Tapi yang penting kita bersama-sama seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan merendahkan diri ke hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, aku sudah berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi semua persoalan ini belum bisa diatasi. Bagaimana Tuhan? Apa kata dunia? Nama Yesus adalah nama yang kita kenal, nama yang berkuasa. Yesus sendiri berkata, di dalam tanganku segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi semua ada dalam kedaulatan Tuhan, di dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa merendahkan diri. Kita tidak luput dari salah. Nah, sebagaimana Yosua datang kepada Tuhan merendahkan diri, kemudian Tuhan menunjukkan kesalahan dan dosa, Tuhan ampuni, dan Tuhan menolong bangsa Israel dengan sikap merendahkan diri, bersama-sama bersatu. Saya percaya mujizat akan terjadi. Jangan tawar hati. Kalau sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa orang-orang percaya untuk Tuhan berkemurahan agar COVID bisa dilenyapkan. Mulai hari ini saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama bersatu hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersilahkan Tuhan mengkoreksi hidup kita. Kita tidak luput daripada kesalahan. Siapapun juga tidak pernah luput. Tapi yang penting sekarang, supaya semua persoalan ini beres, supaya dunia segera beres. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup mengatasi. Apa artinya COVID bagi Tuhan kita? Dia berdaulat atas segala sesuatu. Sekali berfirman semua beres. Itu yang kita yakini. Yang penting mari, hai anak-anak Tuhan, hai seluruh hamba-hamba Tuhan, bersatu hati, merendahkan diri depan Tuhan. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh seperti Yosua, maka semuanya akan diatasi oleh Tuhan. Dan bila Tuhan bertindak, karena pada kita tersemat nama anak Allah, nama Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhan pasti bela kita. Dan biarlah kiranya renungan firman Tuhan yang tidak panjang ini akan menjadi kekuatan kita semua, akan menjadikan mujizat yang luar biasa boleh terjadi. Kita yakin hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Jemaat Cimahi, Gloria, maupun Jemaat Maranatha, semua saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Kita mulai berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar supaya COVID segera bisa diatasi, agar persoalan-persoalan yang ada bisa segera diatasi, persoalan pribadi ataupun juga persoalan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kepada kami, yang memberi kepada kami, oh Tuhan Yesus, pengajaran agar dalam menghadapi situasi-situasi baik secara pribadi, keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan, supaya orang-orang tahu bahwa kami milik Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka melihat pertolongan dan belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa, yang kami percaya bahwa kasih Tuhan sempurna bagi kami, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menolong kami. Sekalipun kami mungkin seringkali kami tidak taat kepada Tuhan, tapi kami percaya belas kasihan Tuhan lebih daripada segala kesalahan dan kelemahan kami. Tapi kami juga memohon Tuhan, ampunilah kami kalau kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami berdoa supaya Tuhan, seluruh pemimpin-pemimpin dunia
bahkan pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan bersatu hati merendahkan diri hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu agar supaya persoalan COVID ini Tuhan Engkau angkat dari seluruh keadaan di dunia ini, supaya keadaan di dunia ini segera pulih dan membuat manusia boleh mengerjakan pekerjaannya sebagaimana sedia kala. Dan Tuhan, mereka yang belum percaya pun boleh menjadi percaya karena kami berseru di dalam nama Yesus, maka semua akan beres. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami yakin percaya Roh Kudus akan mengajar kami lebih jauh, supaya lewat apa firman Tuhan yang kami dengar, Roh Kudus akan memberikan kepada kami pengajaran-pengajaran yang lebih dalam lagi, supaya setiap anak Tuhan boleh dituntun dalam hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan memohon segala doa dan seruan kami hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyelesaikannya, dan terimalah akan berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya.